Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang dulu duduk di bangku kelas lab bahasa Inggrisku, suatu hari nanti akan menjadi suamiku. Kalau seseorang mengatakan hal itu padaku dulu, aku pasti akan tertawa dan menganggapnya mustahil. Tapi hidup memang sering menulis cerita yang tidak pernah kita rencanakan. Namaku Alia. Beberapa tahun lalu, aku baru saja lulus S2 jurusan pendidikan bahasa Inggris. Aku masih 25 tahun waktu itu, penuh semangat tapi juga sedikit gugup. Karena ini adalah pertama kalinya aku benar-benar mengajar di sekolah. Aku diterima menjadi guru lab bahasa Inggris di sebuah SMK di kota kecil. Sekolah itu cukup unik. Sebagian besar muridnya laki-laki. Jurusan otomotif, teknik mesin, teknik listrik, hampir semuanya diisi anak-anak laki-laki yang energinya seakan tidak ada habisnya. Hari pertama mengajar, aku berdiri di depan kelas dengan perasaan campur aduk. Beberapa murid berisik, beberapa lainnya bercanda dengan temannya. Aku mencoba tetap tenang. "Good morning everyone." Sebagian menjawab, sebagian masih sibuk ngobrol. Aku menarik napas. Mulai hari ini, kalian akan sering berada di lab bahasa Inggris bersama saya. Saat itulah aku mulai memperhatikan satu murid. Dia duduk di bangku tengah. Posturnya tinggi, wajahnya tenang, matanya fokus memperhatikan. Tidak seperti murid lain yang bercanda. Setiap kali aku menjelaskan sesuatu, dia selalu memperhatikan dengan serius. Namanya Arga. Di pertemuan pertama itu saja, aku sudah menyadari satu hal. Anak ini berbeda. Setiap kali aku memberi pertanyaan, dia hampir selalu yang pertama mengangkat tangan. Pronunciation-nya bagus, vocabulary-nya luas, dan yang paling mencolok, dia selalu terlihat sangat antusias setiap kali pelajaran bahasa Inggris dimulai. Awalnya, aku hanya menganggap dia murid yang rajin belajar. Tapi semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu yang lain. Setelah kelas selesai, dia sering datang ke lab-ba. "Bu, saya mau tanya soal tadi." Kadang pertanyaannya serius, kadang sebenarnya sederhana, seolah hanya mencari alasan untuk berbicara lebih lama. Aku tidak terlalu memikirkannya waktu itu. Bagiku, dia hanya murid yang sangat bersemangat belajar. Namun suatu hari, teman guru lain sempat bercanda padaku di ruang guru. "Alia, muridmu yang namanya Arga itu kayaknya ngefans banget sama kamu." Aku tertawa. "Ah, masa sih?" "Iya, dia sering cerita ke teman-temannya kalau pelajaran bahasa Inggris itu favoritnya karena gurunya." Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Bagiku itu hal biasa. Banyak murid yang menyukai guru favoritnya. Aku tidak pernah berpikir lebih jauh dari itu. Namun seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari beberapa hal kecil. Setiap kali aku masuk ke lab, dia selalu sudah duduk rapi. Setiap ada tugas, dia selalu yang paling cepat selesai. Dan entah kenapa, aku sering merasa dia memperhatikanku. Bukan seperti murid melihat guru, tapi seperti seseorang yang mengagumi. Perasaan itu membuatku sedikit tidak nyaman. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena aku sadar ada garis yang tidak boleh dilanggar. Aku adalah gurunya, dan dia muridku. Karena itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tetap bersikap profesional. Tidak pernah berbicara terlalu lama setelah kelas. Tidak pernah memberi perhatian khusus. Namun justru karena itu, dia semakin berusaha menunjukkan keseriusannya dalam belajar. Hari-hari berlalu, 1 semester, lalu 1 tahun. Arga tetap menjadi murid terbaik di kelas bahasa Inggrisku. Sampai akhirnya, hari kelulusan tiba. Aku masih ingat hari itu. Para murid berkumpul di aula sekolah. Sebagian tertawa, sebagian menangis. Ketika acara selesai, banyak murid datang menyalamiku, mengucapkan terima kasih. Arga juga datang.
Dia berdiri di depanku dengan senyum yang berbeda dari biasanya. "Terima kasih ya, Bu, sudah mengajar saya." Aku tersenyum. "Semoga sukses ke depannya, Arga." Dia mengangguk, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya berkata, "Doakan saya ya, Bu." Lalu dia pergi. Saat itu, aku tidak tahu bahwa itu bukan perpisahan terakhir kami. Beberapa tahun berlalu, aku masih mengajar di sekolah yang sama. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat kampus. Aku sedang menunggu pesanan kopi ketika seseorang tiba-tiba menyapaku. "Bu Alia?" Aku menoleh, dan aku terkejut. "Arga!" Dia berdiri di sana, lebih tinggi dari sebelumnya, lebih dewasa. Aura remaja yang dulu pernah kulihat sekarang berubah menjadi seorang pria muda. Kami akhirnya duduk dan mengobrol. Dia bercerita bahwa sekarang dia sedang kuliah, dan ternyata kampusnya tidak jauh dari tempatku tinggal. Percakapan kami terasa berbeda, bukan lagi antara guru dan murid, tapi seperti dua orang dewasa yang saling bertukar cerita. Sampai akhirnya, dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Bu, sebenarnya ada satu hal yang ingin saya katakan sejak lama." Aku menatapnya. "Apa?" Dia menarik napas panjang. "Sejak SMA, saya sudah menyukai ibu." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia tersenyum kecil. "Dulu saya tahu itu tidak mungkin. Ibu guru saya dan saya murid. Tapi sekarang saya sudah bukan murid ibu lagi." Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini, perasaan yang dulu samar-samar kurasakan ternyata benar. Aku pulang dari pertemuan itu dengan pikiran penuh pertanyaan. Apakah ini salah? Apakah ini hanya perasaan sementara? Namun Arga tidak pernah memaksaku. Dia hanya berkata satu hal sebelum kami berpisah pada hari itu. "Saya akan menunggu sampai ibu yakin." Hari-hari berlalu. Kami mulai sering bertemu, ngobrol, bertukar cerita tentang kehidupan, dan perlahan aku mulai melihat Arga dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai seorang pria yang dewasa, sabar, dan penuh perhatian. Sampai suatu hari, aku akhirnya jujur pada diriku sendiri bahwa aku juga memiliki perasaan yang sama. Hubungan kami pun dimulai. Tidak banyak orang yang tahu awal cerita kami, karena kami sadar kisah kami tidak biasa. Beberapa tahun kemudian, Arga lulus kuliah. Dia mendapatkan pekerjaan yang baik, dan suatu malam dia mengajakku makan malam. Setelah makan selesai, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Jantungku langsung berdebar. Dia menatapku dengan mata yang sama seperti dulu. Mata yang pertama kali kulihat di kelas lab bahasa Inggris bertahun-tahun lalu. "Alia, dulu saya hanya seorang murid yang duduk di kelas ibu. Tapi sekarang, saya ingin menjadi seseorang yang duduk di samping ibu seumur hidup." Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin. "Alia, maukah kamu menikah denganku?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua kenangan tiba-tiba terlintas di kepalaku. Hari pertama mengajar, murid yang selalu duduk memperhatikan, pertanyaan-pertanyaan kecil setelah kelas, dan perjalanan panjang yang tidak pernah kuduga. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, hari ini
Kadang aku masih tidak percaya bahwa murid yang dulu kupanggil saat absensi di kelas, sekarang kupanggil dengan satu kata yang berbeda, suamiku. Dan setiap kali aku mengingat masa lalu itu, aku selalu tersenyum. Karena ternyata takdir bisa datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Bahkan dari bangku kelas kita sendiri.